Tapi ingat ya, setiap kali telepon saya secara langsung dan tidak langsung masukin di YouTube sama di Facebook. Jadi tapi hati-hati jangan pernah menyebut menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Sindikat apa, Mbak? Sindikat apa? Awalnya kan kronologinya ya Wis ya. Mm-mm. Eh, saya kan kenal sama orang nih pas kebetulan waktu itu saya ada cuti pulang nih, itu kan sudah Oke. 3 tahun nggak pulang kan. Nah, Mm-mm. jadinya pulang. Nah, habis itu sudah ketemuan nih sama sama orang itu sama keluarganya, juga sama keluarga dia sudah keluarga saya gitu nih. Mm-mm, terus? Nah, terus sudah ketemuan semua kan. Rencananya kan ini maksudnya mau dibuat baik gitu loh Miss, kedepannya maksudnya ingin berumah tangga gitu kan. Oh, oke. Kamu Nah, pengen punya pengen menikah dengan dia gitu intinya. iya sudah maksudnya sudah keluarga sama dia sama keluarga saya sudah disetujui gitu loh Miss, sudah Mm-mm. oke kan, Mm-mm. ya gitulah maksud. Terus habis itu sudah jalan nih terus minta solusi sama dua orang tua kan. Nah, gimana kalau nikah siri dulu gitu kan Miss, maksudnya sudah dibuat kedepannya baik kan gitu. Nah, habis itu nikahlah sama dia gitu kan, nikah siri gitu kan. Mm-mm. Nah, nikah siri itu sama keluarga saya disuruh nikah ke si laki-laki itu gitu Miss. Mm-mm. Terus awalnya laki-laki itu ke saya itu pernah nikah gagal punya anak satu gitu Miss. Nah, habis itu saya pulang kan, saya pulang. Nah, saya lihat ke keadaannya di rumahnya, oke lah, maksudnya kalau nggak punya atau apa, intinya kan mau kerja bareng-bareng gitu kan. Nah, terus sudah oke, saya sudah tahu keluarga dia. Habis itu nikah, dia disetujui sama keluarganya nih. Lah bilangnya gini nih, itu kan tinggal sama mbaknya gitu kan awalnya tinggal sama mbaknya. Nah, terus saya nikah siri itu sama mbaknya tuh juga di sini gitu. Oke. Habis itu sudah nikah ya. Terus habis itu kan saya pulang bulan 11 tanggal 15 kan ini tahun 22, terus saya kembali tanggal 3 tahun 22 gitu kan. Lah nikahnya itu kalau tanggal 1 nih, jadi tanggal 3 saya datang ke sini gitu kan. Nah, habis itu kan ini saya pulang itu kan, sebelum saya pulang kan saya belilah itu nih sepeda sama transfer uang kan, sama transfer uang itu 20 sama beli sepeda. Maksudnya beli sepeda itu saya nggak mau repotin saudara atau siapa gitu kan, nanti kalau misal ngurus apa kan punya saya sendiri, tapi saya nggak mengasihkan ke dia gitu, itu punya saya gitu kan. Waktu saya jual atau apa itu hak saya gitu nih. Oke lah gitu. Nah, saya baliklah ke sini bulan 1, 2, 3, 4 itu nggak ada apa nih, maksudnya apa ya, ada rapat kedokan sedikit gitu kan. Intinya carilah kesalahan saya kan gitu. Berhubung saya itu modalnya satu kejujuran dan kepercayaan nih, saya ya udah apapun yang dia tuduhkan ke saya nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma dalam hati saya itu kok gini gitu nih. Cuma saya mau memutuskan itu saya nggak mau. Cuma ketika apa, saya punya harga diri, misal sudah tahu keluarga dia, sudah tahu menjaga keluarga saya juga gitu kan gitu. Nah, sudahlah berjalan nih, sudah berjalan kan. Nah, bulan 1 itu saya sudah di sini nih. Sebelum pulang itu kan, sebelum ke sini tuh ini nih, itu uang itu dari pajak nganggur dibuatlah apa ya, diputer gitu loh nih, diusahakan apa gitu kan. Nah, saya nggak nih, saya bilang gini aja, ya jangan lama, saya bilang gitu kan, uang diarilah di situ gitu kan. Kalau misal ada apa-apa janganlah cari kerjaan yang lain aja gitu kan. Bilangnya tuh yang dibuat patungan itu Miss apa, dagang kayu sama saudaranya gitu kan. Waktu itu saya di rumah. Nah, saya kesini nih bulan 1 itu bertengkar itu cuma masalah sepele lah nih. Terus nggak komunikasi lah 2 minggu nih, 2 minggu tapi komunikasi lagi, bilang gini nih, uangnya tak pakai ya buat kayu tapi ruginya banyak, ya dasok kan. Saya mau marah itu,
posisi di sini kan, saya mau apa itu posisi di sini kan, jaga maksudnya jaga apa jaga mental saya gitu loh. Ya saya juga bilang sini, oh ya udah bilang gitu aja ya, maksudnya kok bisa sih saya bilang gitu, tapi itu tuh saya sudah mikir nih, kok kenapa begini ya, kenapa ya, sudah aneh gitu loh nih. Nah terus itu sudah berjalan nih sampai bulan 1, 2, 3, 4 kan lebaran itu nggak ada tengkar nih. Nah bulan 5, bulan 6, bulan 6 itu kan saya tanya kan nih apa sepeda itu kan ada divisinya cewek kan, ceweknya tuh kerja di Hongkong juga nih. Saya tanya lah itu, Mas, loh kenapa sepedanya kok ada divisi cewek ini, saya bilang gitu kan. Itu sepeda bisa ngambil dari mana aja sih, tapi saya curiga kan gitu. Dan saya tanya, kamu ada hubungan apa sama cewek ini, saya bilang gitu kan. Nggak ada hubungan apa-apa, terus saya bilang gini nih, kalau sudah rumah tangga itu cobalah dikurangi main online, saya bilang gitu kan, main TikTok, main apa gitu kan. Itu sudah marah nih, sudah marah itu nggak ada jalan keluarnya, nggak ada solusinya gimana, nggak ada penyelesaiannya. Tiba-tiba itu main HP dimatiin aja gitu loh kan. Aku bilang ini, kok aneh ya, saya bilang gitu nih, aneh ya, bilang itu. Terus habis itu sudah jalan kami kesini bulan 5, 6, 7 kan. Nah bulan 7 tuh saya lihat ceweknya tuh pulang ke Indonesia nih, tapi saya nggak tanya sama laki-laki itu kan, saya biarin aja. Terus habis itu nih bulan 8, 9, bulan 9 itu kan sudah ini nih berantem lagi kan, nggak komunikasi lah 2 minggu kan. Nah saya lihat kami di visinya cewek itu kan, ternyata laki-laki itu sama ceweknya itu nih, sama ceweknya itu kan gitu. Nah terus gini nih, sepeda saya kan bulan 7 kan dijual itu, rencananya mau dibuat jualan bakso nih. Nah sepedanya itu sudah dibeli sama kakak saya sendiri gitu lah, uangnya kan saya nggak tahu nih. Terus habis itu sudah kan mau jualan bakso kan otomatis itu habis apa mau beli kayak apa namanya perabotan apa gitu kan. Nah itu belilah kulkas sih, dibelikan kulkas. Nah harga sepeda itu kan sama kakak saya kan dijual 12 juta gitu. Nah itu dibelikan kulkas 1 juta, tinggal 11 dan nah itu jarak berapa hari habis beli kulkas itu bilang ke saya, Dek, saya mau beli ini apa namanya perabotan itu kan. Nah saya telepon nangis itu 1 hari kan, hari kalau nggak salah hari Jumat itu hari Jumat tuh tak telepon nggak diangkat, ada 15 kali nih Pak SMS nggak dibalas itu kan, balasnya tuh sore nih hari tanggal jam 5 kan. Nah itu baru bilang ke saya, maaf ya apa namanya uangnya hilang. Saya sok lagi ini, saya sok lagi dan ada apa kan sudah aneh kan di sini, sudah aneh kan. Saya mau marah mau apa itu di posisi saya kan di sini, terus saya mau disuruh saudara saya yang sakit-sakitan, anak sudah jauh kan, udah saya diemin aja kan. Nah habis itu sudah nih bulan 7 kan, nah bulan 8, bulan 9 ya itu masih hubungan ini, masih komunikasi kan, nggak tahunya bulan 9 itu dari situ kan tiap malam tuh saya begini nih, ya Allah saya bilang kalau memang jodohku ya dekat kan, kalau bukan jodohku ya jauhkan gitu kan nih. Cuma kalau sekarang tuh saya ya udah kok begini ya, saya disalahin ini itu, saya dimajak ketahuan lah itu nih pas bulan 10 tanggal 13 nih. Ketahuan apa namanya dia itu selingkuh sama cewek itu, yang di Hongkong pas waktu cuti pulang nih, tapi dia sudah kesini lagi. Saya bilang saya comot itu kan, intinya di cewek yang itu kan saya comot, saya kirim ke WA dia kan. Saya tanya, kamu hubungan ya sama perempuan ini? Dia ngaku semua misalnya terus. Saya mau tuh gini nih, saya mau etikanya laki-laki itu, maksudnya apa yang dia itu kira-kira bisa dikembalikan nggak, masih ada sepeda 1 lagi itu mau tak suruh kembalikan, bilang dia sudah jual
sama masnya kan, padahal Hmm. masnya tuh nggak ada, Miss. Terus Hmm. yang dia bilang mbaknya itu bukan mbaknya, Miss. Itu istrinya sendiri. Hmm. Pas waktu saya pulang itu sama mbaknya itu istrinya sendiri kan, ibaratnya sudah direncanakan dari awal kan, Miss. Hmm. Itu bisa dikasuskan apa gimana gitu, bisa nggak, Miss? Oke, sebelum Miss Yuni menjawab semua pertanyaanmu, pertanyaannya nih, kenapa kamu menikah sama dia? Orang menikah kan punyamu punya aku toh Mbak. Sekarang setelah terjadinya pertengkaran dan sampean meminta untuk mengasuskan ini, ngasus no piye modele, sampean maunya seperti apa? Berbaunya gini, Miss. Itu kan awalnya dari bilangnya mbaknya. Ternyata saya selidiki setelah kejadian itu istrinya sendiri. Istrinya sendiri. Lah emangnya Iya, waktu nikah sama sampean nggak tahu itu bahwa istrinya atau bukan? dia ngaku mbaknya. Kenapa kamu percaya? Kamu menikah loh sama dia. Iya kan, itu nih, saya pas ketemuan sama dia itu mbaknya yang bilang istrinya, yang maksudnya istrinya sendiri tuh, dia bilang dia sudah cerai sama istrinya gitu. Padahal yang bilang itu kan istrinya sendiri gitu loh. Iya ngerti. Tapi sekarang kan artinya adalah kamu tertipu oleh suami istri. Iya. Sama anaknya tuh kalau ya bang, awalnya gitu loh, kalau dia tahu apa itu istrinya atau apa istrinya atau apa, kan saya nggak mau sama dia. Ngerti? Tapi masalahnya kan sampean nggak mungkin nggak menyelidiki statusnya, apalagi menikah. Kenapa sampean nggak nyelidiki nih sayang? Jadinya Miss Yuni malah nyalahin kamu nih. Kenapa kamu sebelum menikah segampang itu nih menikah? Dan saya kan sudah pulang ketemuan sama mbaknya, Miss, waktu itu kan. Saya Ngerti kan? tanya sama mbaknya itu. Bukan kan, tapi kan dia punya bapak, ibu, keluarga, alamat kan ada toh Mbak. Kan nggak mungkin kamu percaya segitu aja. Kan nikah kan nggak gampang nikah langsung ketemuan kayak gitu kan nggak juga. Dia bilang itu ibunya sudah meninggal, bapaknya sudah meninggal. Mbak, sampean kan bisa menyelidiki dia alamatnya di mana, kan bisa ditanyakan juga sama tetangga, kan nggak mungkin menikah terus dia ngomong meninggal terus kamu percaya, kan nggak juga toh. Benar nggak sih? Iya, saya menyelidikinya itu setelah kejadian sama si ceweknya yang belum itu, sama ceweknya, maksudnya sama perempuannya di Hongkong itu, saya baru menyelidiki siapa sih orang ini gitu, Miss. Bukan, sebelum menikah kenapa kamu nggak menyelidikinya saya? Ini aneh sekali loh. Ini aneh sekali loh. Sampean bukan muda lagi loh. Bener nggak sih? Kan nggak mungkin percaya begitu aja toh. Bener nggak? Secara logika kamu percaya nggak dengan omongan dia semuanya? Kan nggak juga. Saya percayanya pas waktu sudah sudah ketemuan sama bilangnya mbaknya, saudaranya itu, saya baru mau nikah gitu. Ngerti, tapi kan bisa diselidiki. Paham nggak sih maksud saya? Bisa kan diselidiki. Paham. Lah kenapa sampean nggak mau menyelidiki? Ini pertanyaan saya. Keluargamu emangnya nggak bisa menyelidiki? Kan bisa tuh sayang. Nah sekarang pernikahan kalian ternyata tertipu kan? Suami istri membohongi kalian. Bener nggak sih? Ini suami istri, sindikat suami istri. Ini kalau boleh tahu orang mana nih? Ini orang Pagelaran, daerah Turan gitu loh ini. Itu daerah mana? Aku nggak tahu itu. Daerah itu Gunung Uti. Oh Malang, kamu orang Malang. Iya. Terus kenapa kamu nggak laporan sama polisi bahwa itu adalah suami istri penipu? Mungkin bukan cuma kamu aja yang ditipu. Kenapa kamu nggak mau laporan polisi? Makanya gini, apa namanya, yang perempuannya yang di Hong Kong itu kan di kemarin atau apa itu di WA saya, di Facebook saya kan bilangnya saya ini mau fitnah atau apa, padahal nih si ceweknya ini kan pernah saya tanya di laki-laki itu kan, bilangnya itu bukan ceweknya. Ya udah, kalau misal ceweknya ya udah, maksudnya saya nggak merebutkan, ya udah itu maksudnya kita baik-baik aja gitu loh, Miss. Bilangnya bukan gitu kan. Pada apa sudah kesini ketahuan, oh selama ini berarti ini ya yang jadi masalah. Ya udah begitu loh, Miss, maksudnya yang cuma yang saya itu maksudnya dia kenapa bohong itu loh, Miss. Apa namanya, masalah sepeda hilang lah, uang hilang lah, ini kan jelas sudah menipu dong, Miss. Menipu atas dasar cinta kan?
yang cinta kan gimana ya? Kan sampean udah nikah, Maksud- kan sampean nikah, kan sampean cinta sama dia. Bener nggak? Bener nggak? Iya benar. Nah ini kan kecerobohan kita sebagai perempuan, kenapa kita percaya sama omongan laki-laki? Maksudnya maksudnya minta etikanya gitu loh, Mi. Kalau Loh, enggak itu kan macam nggak masalah gitu. lah ya minta etikanya, sampean harus telepon sama dia, ngomong sama dia sebelum sampean laporin ke polisi dong. Di telepon nggak diangkat sih. Dia kan kamu punya keluarga, ya kamu keluargamu yang suruh nyari dia dong. Bener Iya, nggak? ini anak saya suruh ke sana, tapi ya maksudnya solusinya di mana gitu loh, Miss. Maksudnya jalannya di mana gitu kan. Ini kan sudah maksudnya kalau dia tahu kenapa bilang itu mbaknya gitu kan, itu istrinya ya saya nggak mau loh. Miss. Ya kan dia niatnya Itu menipu. Tapi kenapa mbaknya kamu nggak mudah, baik. kenapa kamu Iya. mudah ditipu? Masalahnya kan ada di kamu. Kenapa kamu mudah ditipu? Kenapa kamunya mudah ditipu, sayang? Nah, saya nggak tahu kalau nipu. Miss. Iya, iya, karena kamu nggak tahu dia menipu. Karena itu kan harus menyelidiki. Jatuh cinta langsung nikah, Mi. Kan nggak juga. Bener nggak sih? Jatuh cinta Ya langsung awalnya nikah. kan saya sudah ketemuan sebenarnya jadi oke kalau Ketemuan memang aja mau bisa ditipu, Mbak. Paham nggak maksud saya? Kamu ketemuan aja iya bisa paham. ditipu. Kenapa kamu tidak menyelidiki? Dan sekarang kamu komplain apa sama saya? Wong kamu ketemuan aja ditipu. Nggak Bukan, komplit. Cuma maksudnya saya mau gini loh. solusinya bagaimana gitu. Kalau memang ya oke kalau masalah cintaan oke lah gitu kan, dia nyadari gitu kan. Tapi kan maksudnya gitu loh, itu apa ya? Etikanya itu loh kok gimana gitu loh. Gini loh sayang, kan kamu sekarang cari saya otomatis secara langsung dan tidak langsung kan komplainnya ke saya nih, kan masuk di YouTube sama di Facebook dan kamu butuh solusi. Nah, Iya. saya boleh dong ngasih opini saya, boleh dong saya ngobrol. Seperti yang saya katakan, kenapa kamu jatuh cinta sama dia? Sementara kamu nggak tahu siapa dia. Bener nggak? Secara logika, kan nggak mungkin juga dong. Kamu sudah tahu mencintai dia pasti dong, ada maksudnya dan ada maunya. Kamu itu siapa? Kamu nggak kenal dia kok. Kamu lo nggak tahu dia, lah ternyata istrinya yang menipu sama kamu. Bener nggak? Ya berarti itu kan sindikat. Nah, istri sama anaknya. Oke. Teman kan di situ ke rumah, maksudnya ke rumah orang tua saya dulu kan, terus dari itu saya diizinkan ke rumah orang tuanya dia. Nah pas ketemuan itu ya istrinya sama anaknya itu ketemuan. Oke, Mbak. Sekarang apa yang sampai ini bisa dipertanggungjawabkan gitu? Oke. Apa yang perlu sampean lakukan saat ini adalah laporkan dia sama polisi dulu. Kejadian ini laporkan sama polisi dulu. Ini suami istri menipu. Biar diselidiki. Oke? Iya. Ya oke sih. Jadi laporkan sama polisi ini beserta bukti-buktinya dulu. Bagaimana dan seperti apa? Oh iya. Ya bisa sih. Saya cuma ini mau apa ya, mau untuk bapaknya kan teman-temannya di Facebook tuh orang ngomong semua nih. Oke. Terus? Terus ceweknya yang perempuan itu kemarin di status saya di Facebook itu komen sebenarnya saya ini mau fitnah saya kalau mau fitnah kenapa sih saya percaya sama dia terus dia bilang jadi apa namanya tuh gini suami saya buktinya masih sama saya lah kalau komunikasi loh selama sama dia itu masih komunikasi kelaku bulan 10 berarti sama dia lakunya sama dia itu bilangnya nggak suka sama saya lah sedangkan laki-laki itu nih sampai bulan 10 kemarin masih komunikasi kan setelah kejadian ketahuan sama perempuan itu saya nggak mau lah berarti saya bilang ini ini sudah penipuan bukannya masalah cewek ini selain itu dia main perempuan juga untuk apa untuk apa maksudnya untuk itu loh apa ekonomi keluarganya dia sama istrinya dia gitu. Berarti kan ini penipuan. Nah, kalau sama nih ada beberapa orang terbukti tertipu, cari orang-orang lain yang ditipu sama dia. Saya tuh nunggu itu loh Facebooknya ya, Facebooknya Elvina Safina Nisa. Bukan. Itu sama TikToknya Safira. Itu saya sudah komunikasi sama dia. Saya sudah kasih nomor saya, marilah ngopi sama saya kasih tahu siapa sih laki-laki ini. Malah saya tutup itu dia itu. Ya udah, kan ini tugas sampean dong. Kan bukan tugasnya Miss Yuni. Miss Yuni ngasih solusi kan.
Kumpulkan Iya. orang-orang yang sudah ditipu sama dia, ntar Miss Yuni bisa bantu kamu seperti apa dan bagaimana. Oke? Kumpulkan mereka. Ya bagaimana caranya saya nggak tahu. Ya mungkin aja gini Miss, dari apa ya, dari saya ini di apa di YouTube-nya Miss Yuni, mudah-mudahan mbaknya yang namanya Safira ini ya, ini nonton atau melihat terus apa mau komunikasi sama saya gitu loh, Miss. Kronologinya gimana? Padahal saya sudah nggak mau sama laki-laki, jelas ini sudah penipuan, Mbak Miss. Oke, oke, siap. Itu. Mm-mm. Jadi mbak-mbaknya itu ya jangan kalau dia maksudnya apa ya lebih hati-hati lagi gitu loh Miss. Oke. Jangan mudah maksudnya jangan apa ya jangan percaya lah gitu lah Miss. Jangan mudah percaya, benar nggak? Iya. Oke, siap. Yang apa Miss, yang sudah ditemui aja begini apalagi belum ditemui gitu loh Miss. Oke, yang sudah ketemu, yang sudah nikah aja ditipu, apalagi kalian yang Iya. cuman lewat media sosial, Sudah benar nggak? ketemu sama keluarga gini kan itu kan sudah Mm-mm. parah gitu. Oke, siap. Oke, saya infokan buat teman-teman yang lain, kalau ketemu dengan laki-laki yang sama yang dimasukkan dengan mbaknya ini, mungkin bisa kalian gandeng satu tangan seperti kasusnya Faruk dulu. Ini ya saya potong. Ini temannya di Hong Kong, di Taiwan, di Singapura, bahkan yang sudah pernah tiket itu untuk saya, Min. Terus ini saudaranya ketiga yang istrinya dulu pernah dinikahin kan, anaknya itu sama dia, anak tiga itu beda ibu semua, Min. Makanya Saudaranya begini sudah saya terus itu apa tetangganya saya kan sudah saya maksudnya sudah kasih tahu saya itu bukan mbaknya, itu istrinya mbak. Nah di situ anak tiga itu beda istri gitu loh Miss, beda istri semua gitu. Ya saya bilang ini Miss, oh ya udah saya bilang itu berarti sudah tahu berarti ini dari awal penipuan dia sudah berbohong gitu kan. oke. Kalau sampean bisa nih ngumpul nih teman-teman itu, mungkin saya akan punya cara untuk membantu sampean. Tapi kalau nggak bisa ngumpulin ya nggak mungkin Don, benar nggak? Iya benar Miss. Jadi sampean kumpulin dulu, terus kalau sampean nggak keberatan, sebentar. Boleh tahu nama sampean? Oke. Dadap tulis ya. Oke. Tak simpen nomor jenengan biar saya ingat siapa sampean. Ya. Gini aja Mbak, entar aja dulu sampean cari bukti-bukti sebelum sampean nyebutkan nama orang lain. Sampean tak tulisi aja korban dari Malang, gitu aja ya. Oh ya wes, entar tak sambung lagi. Mbak, tak sambung lagi aja. Jadi kan biar nggak gagal. Paham nggak maksud saya? Oke. Thank you. Oke, bye-bye. Oke, berapa kali saya menyatakan bahwa kasus laki-laki itu sangat banyak sekali. Malang, korban, garangan. Oke, bermacam-macam. Ini malah terjadi suami istri, penipuan suami istri. Jadi menipu pekerja migran yang ada di Hong Kong ini. Saya nggak tahu nih tujuannya seperti apa dan bagaimana. Intinya adalah banyak di luar sana itu orang suami istri itu pura-pura menjadi adik kakak hanya untuk menyedot keringat kuning kalian. Jadi hati-hati ya. Ini para pekerja migran yang ada di yang ada di Hong Kong, Singapura, Malaysia, ataupun Taiwan, Arab Saudi. Jadi ada sindikat yang suami istri terus mengaku sebagai adik kakak. Jadi hati-hati sekali ya ini. Ini terjadi lagi dan lagi. Dulu saya pernah dengar tapi tidak terbukti siapa yang telepon dan ini mbaknya dengan sangat detail sekali memberikan informasi dan itu aja dari saya, lebih berhati-hati di dalam setiap tindakan kita karena kita tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Jadi saya selalu sarankan berhati-hati. Terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan